Jika kau memiliki masalah sulit dan terpuruk, janganlah bersedih karena ini adalah jalurmu. Karena ini adalah jalurmu. Ya, kita sama-sama cek teman-teman. Jika kau memang lagi sedih, lagi merasa terpuruk saat ini, Tuhan itu sudah memberikan jalan yang bagus. Tetapi memang mungkin ada takdirnya kau itu mengalami tempaan-tempaan berat. Dan yang bisa kurasakan sekarang, mungkin energimu itu suka ups and down. Ya, bisa berakibat masalah mental, ya, terus nggak percaya diri. Walaupun sudah diberikan kebahagiaan sedemikian rupa, tapi kamu selalu merasa kurang cukup. Aku mengerti itu, ya. Harusnya selain kalian terapi, kalian juga harus sering-sering yoga, kemudian bisa langsung mendatangi orang yang ahli, misalnya psikiater, ya, nggak apa-apa. Kita akan masuk ke pembacaan. Sesuai dengan temanya tadi yang sudah aku sebutkan. Inilah jalannya. Jangan bersedih lagi, oke? Nah, teman-teman. Kenapa sih sebetulnya kamu itu diberikan tempaan yang begitu berat? Mungkin satu masalah nggak selesai, nambah lagi. Belum masalah keuangan, kesulitan, dan lain-lain. Sebetulnya, semesta itu mengajarkan kamu untuk apa? Untuk belajar keseimbangan. Biasanya, orang yang sudah belajar mengenai kesulitan, hidupnya itu akan lebih dapat menyesuaikan dengan kondisi apapun ke depannya. Jadi otomatis seperti kayak tubuh kamu itu sudah diprogram untuk kuat, sudah diprogram untuk tidak selalu down. Walaupun ketika kamu mendapatkan tempaan, pasti kamu tuh nangis, pasti kamu stres, sampai akhirnya kamu menyerah. Sampai kamu bilang, ya sudah, gitu. Ya, itu bukan dibilang kamu tuh harus menyerah dan bagaimana loh, tapi kamu tuh ternyata diberikan sebuah power sama semesta, walaupun itu naiknya mungkin cuma berapa liter gitu ya. Nah, lama-kelamaan, dengan sakitnya kamu bisa merasakan seimbang. Oh, rasa sakit kayak gitu mah, aku dulu pernah di posisi itu. Sekarang aku sudah gak merasakan itu karena sudah terbiasa. Jadi dengan kita seimbang, maka akan ada pola baru dalam hidup kamu. Ya, bacaan ini mungkin bukan hanya berlaku buat kamu, tapi mungkin juga buat aku. Kemudian, yang kedua, dalam keadaan kamu yang tertekan, sebetulnya semesta itu ingin mengkoreksi jalan pikiran kamu. Di mana jalan pikiran kamu tuh sebetulnya adalah sebuah kunci, teman-teman. Ya, dikala kamu lagi terdesak, kamu harus ngapain? Mungkin selama ini kamu sudah kepikiran, aku mau melakukan itu, tapi aku mungkin nggak bisa. Mungkin kamu punya suara yang bagus, tapi kamu demam panggung, mungkin. Itu ada bakat terpendam. Makanya di sini, ketika seseorang sudah dalam posisi yang sangat terhimpit, ya, dan jika spiritual kamu tuh sudah mencapai pada satu titik tertentu, bagaimana kamu bisa komunikasi dengan yang di atas, dengan satu perjalanan, ya kamu juga tidak boleh pesimis, kamu harus percaya bahwa Tuhan itu sudah memberikan yang seperti ini, maka di titik itu juga kamu akan diberikan ya loh keahlian kamu. Tiba-tiba tuh kayak terbersit gitu aja. Kalau kalian pernah tahu ya, ada kan kayak kisah misalnya tadinya dia itu nggak tahu harus ngapain, tiba-tiba karena keadaan terhimpit, ya kayak di sinetron Hidayah gitu, tiba-tiba dia bisa entah jualan cendol, jualan bakso, ternyata laris, ternyata jadi kaya, ternyata punya cabang. Ya contohnya walaupun itu kayak nggak mungkin, tapi kayaknya sinetron kayak begitu yang lebih gampang untuk kita tidak imajinasikan lagi. Oh begini nih prosesnya. Itu ada, cuman ya tidak sesingkat sinetron, ya kan? Bahkan aku pernah mengalami bahwa di tabunganku itu 75.000, aku pernah isi bensin, saking aku nggak punya uang,
Dan gajian waktu telat karena perusahaanku lagi kolaps ya. Jadi gajian itu telat gitu. Telatnya bisa sampai 2 minggu, teman-teman. Aku pada akhirnya tahu nggak, aku ngutang di Shell Wijaya. Pak, uang saya kurang, gimana ya? Apa pegang kunci STNK saya? Apa gimana? Nanti saya balik lagi. Kata orang yang punya pom bensin itu, Mbak, nggak usah. Ini saya talangin aja. Tapi begitu aku sudah gajian, aku langsung kasih 2 kali lipat ke Shell Wijaya. Aku pernah ngutang. Bayangin, aku pernah sampai segitunya. Dan sejak saat itu aku tuh kayak berpikir, oke, aku harus melakukan sesuatu. Dari situ, teman-teman, kayaknya spiritual kita tuh bisa diukur. Dikasih, oh oke, dikasih bantu sama orang. Itu sama aja kayak, ya Allah makasih banyak. Di situ aku belajar di diriku sendiri. Aku ketemu dengan orang-orang yang tepat, dan aku memberanikan diri untuk melakukan sesuatu yang di luar dari apa ya, yang aku pikir aku tidak punya keahlian gitu. Tapi ternyata bisa aku buktikan. Ya, sekarang aku ada di hadapan kalian. Gitu loh. Salah satu contoh bagaimana kita itu bisa mendapatkan ilham apa yang menjadi potensi kita dalam diri dikala kita sudah kepepet, dikala kita sedang jatuh. Oke? Yang ketiga, prosperity. Teman-teman, kalau kamu di sini hidupnya lagi susah, ya, bukan hanya sekedar teori, dan ini tuh sudah banyak dijalani sama orang-orang. Ujung-ujungnya, kalau kamu susah sekarang, maka endingnya akan berakhir dengan berkelimpahan. Tetapi, PR-nya di sini yang di tengah. Talent guide kamu, baru kedua di sini balancing. Ketika kamu sudah mendapatkan talent guide kamu, bagaimana semesta atau Tuhan itu melihat, kau waktu susah, aku bantu kamu loh dengan membuka potensi kamu. Sekarang bagaimana kamu menjalani ini? Bagaimana kalau seandainya aku berikan kamu ujian, dikala kau sudah mendapatkan talenta kamu, aku berikan ujian bahwa misalnya kamu diberikan talenta bisa bake atau buat roti lah. Yang tadinya rame tiba-tiba langsung sepi. Nah, bagaimana kamu bisa bertahan di usaha itu? Kalau kau bisa bertahan dan benar-benar konsisten dengan apa yang sudah kau janjikan ke Tuhan, maka ini adalah hadiahnya. Ada prosperity. Ya, aku tuh sangat yakin dan percaya, mungkin kalian bisa kutip di sini. Semua orang itu pasti ada jalan suksesnya. Oke. Tetapi mungkin tidak sekarang. Dalam arti begini. Kalau kamu sudah mulai berjalan, belajar dari kesalahan, kenapa aku jatuh? Mungkin aku adalah orang yang boros, aku suka buang-buang. Wah, dong. Aku yakin rezeki itu datang terus. Ternyata kejadiannya Tuhan akan putus rezeki kamu di situ. Usaha kamu mungkin goyang, ya kan? Kamu harus cari pinjaman untuk menyelamatkan ini dan gagal juga, misalnya. Maka satu kata yang terlintas di sini adalah introspeksi atau belajar. Tuhan itu tidak akan memutuskan rezeki buat orang yang tidak berhenti berusaha. Aku yakin itu. Karena kenapa? Setiap orang itu punya potensi. Mungkin gak banyak orang yang, karena aku udah ikut kantor, udahlah, ngantoran aja. Aku terima gaji dari orang aja misalnya. Aku terima gaji dari bosku aja. Tapi kamu tidak mengembangkan potensi itu. Ya, kamu akan stuck gitu-gitu aja. Contoh, kayak penyanyi dangdut Inul Daratista. Dia punya dangdut, dia punya bisnis KTV. Once dia udah nggak dipanggil untuk on air, hanya off air, walaupun bayarnya juga bagus, dia masih ada bisnis yang berjalan. Hidup itu selalu bicara dengan backup plan, teman-teman. Oke, jadi aku di sini cuma mau bilang sama kalian. Di saat kalian sedang jatuh, di saat kalian susah sekali, maka semesta itu menegur ya, bahwa kamu sudah saatnya melangkah mencoba hal baru. Kamu harus tahu potensi kamu tuh di mana. Bagaimana cara mengetahui potensi? Masa sih setiap orang gak ada bakatnya? Coba kamu merenung dan berpikir.
Kamu bisanya apa? Oh, aku bisa melukis, Kak. Buka commission. Beli perangkatnya. Sambilan. Oke? Semacam itu ya. Nah, di sini aku akan buka lagi. Kita punya kartu Wisdom of Magic, Mental Clarity. Teman-teman, yang aku harus kasih tahu sama kamu, ketika kamu lagi susah, ketika kamu di sini lagi down, yang dihantam apa sih? Mental dulu kan? Pasti dong. Mental, sedih, perasaan nggak nyaman, ya. Terus serasa dunia runtuh, itulah yang diuji. Untuk menuju ke prosperity ini, ya, untuk menuju ke prosperity ini, maka mental kamu juga harus sehat. Misalnya nih, anggap aja kamu kehilangan boneka yang kamu sayang. Kamu cuma ngomong, oke lah, aku sedih banget nih sekarang. Tuhan, aku sedih banget sekarang. Tetapi inilah cara aku untuk mengikhlaskan juga. Hal itu pernah aku utarakan. Dikala aku sudah mau sesuatu, tetapi aku tidak bisa. Aku bilang aku harus kehilangan itu, tapi saat ini juga aku belajar bahwa aku harus mengikhlaskan. Dan aku harus kuat, maka harus ada jalan lain. Misalnya kamu berharap dengan seseorang, berharap seseorang mencintai kamu. Yang paling sering masalah mental tuh apa sih? Dari hubungan pacaran, gitu kan? Kamu bergantung sama dia. Dia baik sama kamu. Someday tanpa kabar dia gone. Dihubungin gak bisa. Gak taunya dia sudah sama yang lain. Dan dia sebetulnya tidak bisa ngomong perpisahan sama kamu karena takut nyakitin kamu, tapi dia langsung pergi gitu aja. Atau dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan dari kamu dan memang niatannya cuma buat memanfaatkan and then gone away. Once kamu lihat di sosial medianya dia sudah posting dengan orang lain. Maka dalam hal itu kamu harus ngomong pertama, aku harus kuat dengan mentalku dulu. Gak usah cari tahu kenapa, gak usah tanyakan mengapa. Kalau misalnya aku lagi sedih, lagi susah nih, aku punya teori baru teman-teman. Aku gak akan nanyakan kenapa Tuhan giniin aku, mengapa aku begini. Enggak, aku cuma bilang, aku harus kuat mental aku. Aku harus berpikir jernih, aku harus mengalihkan ke hal lain. Udah, aku gak akan nanyain. Ngapain aku harus nanyain kenapa aku harus susah? Ya pasti memang jalannya begitu. Aku gak mau gali lebih dalam. Udah cukup, lupakan, jalani hal lain. Jadi mental ini harus baik. Oke? Di sini, benahi hati. Kadang-kadang kita tuh gak menyadari apakah kita pernah mengambil hak orang lain. Apakah kita terlalu serakah? Apakah dengan perkataan kita, orang lain itu sakit ke kita? Apakah kita terlalu hanyut dengan kehidupan yang diambil dari orang lain? Mungkin kamu gak sadar. Mungkin omongan kamu anggap biasa tapi orang lain sensitif. Itu bisa jadi doa. Dan jangan salahkan, jangan tanya kenapa aku susah, kenapa aku hancur, kenapa aku ini. Gak usah ditanya lagi. Yang harus kau lakukan adalah dengan cara membenahi hatimu. Apalagi ini udah deket sama Ramadan ya. Sudah deket Ramadan, harus benar-benar memberikan impact positif ke hati kita sendiri. Ya, memberikan impact positif ke hati kita sendiri supaya kita itu bisa healing dari segala macam rasa sakit. Contohnya dengan acceptance, dengan menerima dulu, mentalnya dibenahi dulu, baru oke, aku terima. Aku terima kalau misalnya aku gagal, aku terima kalau aku sakit, aku terima kalau aku happy, aku terima kalau aku nangis. Ya memang sesakit itu hidup. Aku terima kalau seandainya besok ada hambatan di depanku. Just acceptance, menerima. Dan benar-benar harus tulus.
Kamu kan bisa ya kayak mengalihkan sesuatu ke hal positif. Jangan stuck di situ. Lakukan sesuatu hal baru dengan cinta. Oke, aku diputusin sama pasangan aku. Oke, aku ditipu uang 100 juta, 1 miliar sama temanku. Oke, mungkin dosamu memang harus terbayar segitu. Terimalah. Urusannya nanti kalau masalah hukum ya silakan dijalani untuk masalah hukum, tetapi harus ada proses kan, di mana proses itu ya kamu harus healing, kamu harus bilang, ya sudahlah. Sama kayak Pak Sandiaga Uno 50 miliar diutangin sama paslon ya kan, dia bilang udah aku nggak mau ungkit-ungkit lagi, rezekinya ada aja tuh. Ya karena dia udah kaya, kaya iya, selain itu rezeki kalau misal kamu udah kaya, tapi kalau rezekinya diputus sama Tuhan, apa juga jadinya? Aku yakin kok, kalau orang dengan hati bersih, menyadari potensi, belajar dari kesalahan, dan mencoba untuk hidup seimbang, tidak lebih dari apa yang dia punya, tidak mengurangi atau merendahkan diri juga, dan mental, ini akan jadi prosperity, teman-teman. Aku sangat yakin itu. Ya, kalau kamu jatuh, kamu harus save video ini, kalau perlu download video ini di handphone kamu. Jadi kalau kamu lagi down, lagi sedih, kamu kasih, atau nggak kasih linknya ke teman kamu. Ini loh, walaupun kesedihan itu nggak bisa ya kayak kamu ngikutin videoku tiba-tiba happy, tapi at least aku bisa mengobati lukanya sedikit, memberikan harapan. Apalagi yang bisa aku jangkau, aku nggak mungkin ke tempat kalian satu-satu, memeluk kalian satu-satu, sabar ya, memberikan bantuan. Aku hanya bisa menyiarkan melalui ini, gitu. Oke, 2 kartu di sini keluar healing. Oke. Your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose. Teman-teman, percaya atau tidak, semua orang supranaturalis, including me. Semua orang mau supranaturalis itu pasti pernah masuk ke fase terberat, tersulit, paling hitam dalam hidupnya. Kalian pun juga begitu. Tetapi apakah panggilan spiritual ini itu datang ke semua orang yang mengalami itu? Belum tentu. Tetapi aku bisa bilang bahwa di semua tubuh manusia itu pasti punya energi healing. Di mana energi healing itu kita bisa menyembuhkan pikiran kita sendiri. Caranya apa ya? Dari 4 elemen yang aku bilang di atas ini. Kamu tuh punya talenta, kamu tuh punya hati yang baik, misalnya kamu punya mental yang kuat. Contoh lah ya, walaupun kita benci sama orang ini, mungkin Nikita Mirzani, tapi termasuk dia adalah orang dengan mental yang gak kaleng-kaleng. Aku harus akuin itu. Dan itu kenapa dia kalau sedih cepet healingnya. Ya udah, ya sudah, apalagi yang gak dijalani sama dia. Kalau masalah duit ya emang dia orang kaya gitu ya, tapi kalau masalah nakal mah nakal aja. Cuman mentalnya itu loh yang harus kalian ambil, karena semua orang itu nggak mungkin casingnya jelek aja. Kemudian kamu tuh selain memiliki natural energy healing, aku bilang di sini kamu itu punya kemampuan itu untuk belajar. Di umur kamu yang sekarang, kamu bisa merubah hidup kamu dengan mempelajari hal-hal baru. Aku melihatnya di sini ya, kamu tuh diberikan talenta untuk cepat menangkap. Ya mungkin ini nggak semua, tapi kalau kamu mau belajar, kamu bisa. Ini mungkin orang yang malas. Ya di umur segini, kerjaanku ini, aku kerja nggak jadi semestinya. Aku talentanya adalah manajemen kak, tapi aku disuruh jadi administratif gitu, karena nggak ada lowongan lagi dan belum ada yang buka kantor lagi dan lain-lain. It's okay, nggak selalu harus pada jurusannya. Yang penting lakukan dengan sukacita. Belajar hal baru itu bagus. Ini cara kamu untuk bangkit dari keterpurukan ya teman-teman. Kamu harus dengarkan ini.
Kalau kamu sudah capable semua, mungkin kamu sudah di tahap seperti aku. Eh, Kamu tuh punya sesuatu memori yang mungkin semacam buku dalam diri kamu, dan itu adalah sesuatu yang bisa kau ekspresikan. Dalam arti, kalau kamu sudah memiliki talenta, potensi, ataupun bakat, atau apapun yang kau pelajari, kau bisa sharing, kau bisa memberikan keleluasaan ke orang halayak ramai bahwa aku di profesi ini, tugasku adalah ini. Seperti itu. Ya teman-teman, jadi aku cuma berharap kamu bisa membantu dirimu sendiri sebelum kamu memutuskan untuk berobat. Misalnya gini loh, untuk orang yang depresi berat, itu mungkin tidak disadari, tapi ciri-cirinya adalah suka nulis panjang-panjang dan suka ngomong sendiri mungkin, atau tidak bisa tidur. Kalau seperti itu sudah nggak bisa ke tarot reader, ya, ke tarot counselor kayak aku juga nggak bisa, karena kita butuh hipnotis, butuh untuk tools ya. Untuk itu kamu silakan datang ke pakar. Gak usah malu. Aku nggak gila kak. Mungkin kamu nggak bisa klaim dirimu gila, tapi mungkin kejiwaan kamu terganggu. Mungkin kamu sakit tapi kamu nggak rasa. Silahkan bicara ke psikiater. Berobat jalan nggak malu, nggak usah malu. Aku pun juga punya guru spiritual ataupun semacam hipnoterapi. Kalau misalnya aku lagi down, aku terlalu banyak menyerap energi negatif, aku selalu datang ke hipnoterapiku. Aku tidak malu bahwa aku tarot reader, aku harus seimbang semuanya. Jika aku tidak seimbang, ya aku akan ke hipnoterapiku. Aku manusia kok. Tapi aku bisa pastikan aku punya SKCK ya. Aku selalu lolos SKCK. Aku nggak gendeng teman-teman. Untuk ke psikiater atau ke dokter jiwa dan lain-lain itu bukan harus gendeng, tetapi kamu tuh mencari jalan dari batin kamu dan dituntun. Intinya begitu. Mereka tuh penuntun. Aku juga penuntun, tapi mereka tuh lebih langsung gitu loh. Karena memang harus mengecek keadaan inner child kamu. Ya, terus apa masalah kamu, apa nih yang buat otak kamu nih korslet, apa nih yang jadi traumatik sehingga kamu tuh takut begini. Aku sampai sekarang takut gelap kak, pasti ada something, pasti ada penyebabnya. Aku kalau ketemu orang nggak berani kak, tapi aku tuh hanya berani di kandang sendiri gitu, pasti ada penyebabnya. Kenapa kamu nggak berani ngadepin langsung, tapi kamu deg-degan banget, kamu kepikiran terus, kamu takut menghadapi orang, pasti ada penyebabnya. Apakah mungkin dulu kamu terlalu di backup sama orang? Sekarang orang gak ada yang backup kamu dan kamu gak bisa ngadepin itu. Kenapa aku jadi pengecut? Kenapa aku gak berani ini itu? Kenapa ketika aku ditegur sama temen yang atas sesuatu omongan yang aku omongin jelek tentang dia, aku mengelak? Aku gak ngomong gitu kok. Itu biasa buat orang-orang yang mulutnya dua. Itu kenapa aku bisa mulut dua? Apakah dulu kamu juga digitu sama orang sampai kamu gituin orang, atau kamu emang suka gosip? Nah itu kan harus klarifikasi. Nah, itu bisa dengan hipnoterapi, oke? Dan di sini teman-teman, saya melihat ada kartu family. Kunci keberhasilan dari seseorang adalah doa dari keluarga. Kalau seandainya kamu punya keluarga yang cuek bebek, tidak mendoakan kamu, malah pengen kamu jatuh, malah ibu kamu misalnya maaf atau orang tua nyumpain kamu, tetaplah memberi cinta kepada mereka dan doakan mereka yang baik. Intinya kamu nggak boleh dendam. Salah satu nggak boleh dendam di sini. Kalau kamu punya anak, prioritasin anak kamu. Paling enak kalau misalnya keluarga kamu cuek, kamu fokusnya ke anak kamu. Itu adalah pembuka rezeki utama. Oke? Dan di sini aku punya kartu. Ada kartu books. Kamu terkoneksi dalam tujuan hidup kamu melalui ketertarikanmu dari buku. Buku apapun. Beli, baca. Buku dulu tuh aku tuh punya buku series psikologi kayak Chicken Soup for the Teenage Soul atau Chicken Soup apa gitu. Sekarang udah nggak ada mungkin, tapi kamu bisa cari buku-buku kalau bisa sih literatur bahasa Inggris ya, kalau bisa, karena itu lebih kena gitu loh. Tapi kalau kamu mau cari buku bahasa Indonesia nggak apa-apa. Aku dulu punya buku Chicken Soup, itu lengkap, dan itu dari teenage, dari How to be a good mother. Aku baca waktu kuliah, dan koleksi bukuku tuh ada 1000 lebih, dan itu ada di rumah
orang tuaku. Sekarang aku tidak punya buku karena ya tahu ribet ya. Aku lebih suka mengoleksi kartu. Ini sudah menjadi healing buat aku. Coba kalian baca buku. Baca buku gunanya apa sih? Untuk menambah literasi, untuk kita tuh bisa fokus. Intinya fokus dan nambah ilmu. Kalau kalian nggak bisa baca buku yang apa namanya berupa fisik, kamu bisa baca buku digital. Beli aja, download aja PDF-nya, baca itu. Kalau bisa sih buku-buku yang mengenai psikologi atau apapun itu. Ya, jika kau jatuh, kau nggak usah pusing. Kenapa? Karena akhirnya kamu akan mendapatkan kelimpahan. Ini kartu akhir kamu. Ya, tapi kamu jalani dulu semuanya. Terima kasih yang sudah ikut denganku untuk siang ini. Mungkin agak panjang dan membosankan, nggak apa-apa. See you next you. Assalamualaikum. Bye-bye.